jawabnya ini ibu hanya bilang iya dan tidak, tapi kalau kata tidak memberikan sebuah alasan. Kata tidak kan atau Baik, yang pertama itu apakah ruang kelas di sini cukup dan kondusif untuk pembelajaran siswa autis? Yang kedua, apakah tersedia alat bantu seperti flash, aplikasi edukasi atau perangkat lain? Yang ketiga, apakah ada ruang khusus bagi siswa menentukan diri jika mengalami overstimulasi? tidak, karena beda ya, ruang khusus untuk terapi berbeda dengan ruang khusus untuk menenangkan diri. Kalau menenangkan diri itu di kelasnya masing-masing, nanti kita punya ruang terapi. Nah, terapi itu untuk anak-anak yang terapi setelah pembelajaran. Seperti itu kan, kita misalkan kan selesai itu sekolah itu jam 2:30 ya. Nah, di situ ada anak-anak yang terapi, itu ada ruang terapinya. Selanjutnya, apakah ada tempat bermain yang aman, berpagar dan dirancang khusus untuk anak autis? Ada. Baik, yang kelima, apakah tersedia buku-buku yang bergambar, buku-buku Ya. apakah tersedia komputer atau aplikasi yang mendukung siswa autis? Siswa autis, alat teknologinya itu apa ya, lebih kepada media guru masing-masing, ada, setiap guru punya. Selanjutnya, apakah ada layanan antar jemput yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa? Oh tidak, ini orang tuanya ya, tidak ada misalkan dari sekolah kan. Berarti nanti kalau dijemput ditunggu dulu. Ya, ditungguin orang, ada yang hanya mengantar orang tuanya, ada yang ditungguin sampai selesai. Itu tergantung anaknya. Kalau anaknya sudah mandiri, biasanya ditinggal nanti dijemput lagi. Tapi kalau yang belum mandiri gitu, masih butuh bantuan, masih butuh support dari orang tua, biasanya orang tua nungguin di sini nih ruang tunggunya. Ini apakah ada papan informasi atau komunikasi berbasis visual yang memudahkan pemahaman siswa? Ya, Baik, selanjutnya pertanyaan tentang tantangan. Oke. Sebelumnya perkenalkan Bu, aku tadi ini bertanya tentang tantangan di sini. Apakah jumlah dan kompetensi pendidik sudah mencukupi untuk kebutuhan para siswa di sekolah ini? oke. Di sini gurunya itu sebenarnya masih kekurangan ya. Tapi di sini gurunya itu ada sekitar 22 orang. Tetapi yang jurusan PLB itu, oh ya, saya, Ibu Vivi, Bu Rati, Pak Ade, Bu Karli, Bu Aulia, Bu Eri, Bu Wati, itu hanya 8 orang. Dan 8 orang yang backgroundnya memang pendidikan luar biasa. Cuman kita ini punya namanya komunitas. Jadi komunitas ini kita yang berlatar belakang PLB, kita selalu kasih kita selalu berkolaborasi, berdiskusi dengan guru-guru non PLB mengatasi anak-anak berkebutuhan khusus. Apa sih masalah mereka? Misalkan kan mereka pegang kelas, tapi guru yang pegang kelas itu tidak berlatar belakang PLB. Nah, biasanya kan mungkin mereka kesusahan, biasanya mereka nanya tuh sama kita. Nah, kita punya komunitasnya, ada komunitas tunarungu, tunagrahita, dan autis. Jadi permasalahannya di autis, ya udah nanti kumpul autis itu bertanya. Nah, jadi di tiap komunitas ini kita yang backgroundnya PLB pasti ada. Misalkan kayak saya tunarungu, Bu Ati tunarungu, kita ada di komunitas tunarungu. Itu pokoknya ada. Jadi yang berlatar belakang PLB pasti akan memenuhi setiap komunitas itu. Seperti itu. Lalu apakah kurikulum sekarang cukup fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan individual siswa ini? Oke. Kurikulum sekarang kalau sekarang masih merdeka ya, belum kalau deep learning kita masih, kan ini belum dicanangkan terlalu ya, masih pendekatannya. Nah, kita memang mau pakai itu, kita setiap ada kurikulum yang baru kita pakai, tapi kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kemampuan anak, kebutuhan anak, karakteristik anak, seperti itu. Tapi kita
selalu update kok gitu. Jadi muncul kurikulum ini kita pakai. Nah sekarang ini kita lagi merencanakan deep learning kan, cuman karena belum termasuk kurikulum, hanya pendekatan, tapi kita semua dalam pembelajaran itu harus ada memasukkan deep learningnya, tapi dengan kondisi anak, kita sesuaikan dengan kemampuan anak dan kondisi anak. Sejauh mana sih Ibu komunikasi antara pendidik dengan orang tua dan keterlibatan para orang tua dalam proses pertumbuhan dan pembelajaran? Orang tua di sini cukup solid ya, maksudnya mereka mau mengerti, mereka paham tentang anak mereka, dan mereka juga mau berbagi, misalkan mereka itu apa sih Bu yang dibutuhkan anak ini gitu, mau saling berkontribusi dengan guru gitu. Jadi apa ya yang perlu kita butuhkan pada umumnya gitu. Misalkan kita ada kegiatan, Ibu kita mau ngadakan kegiatan nih, oh ya Bu, apa yang dibutuhkan. Nah biasanya mereka ikut berpartisipasi gitu. Contoh misalkan ini ya, saya misalkan dalam keagamaan contohnya ya, orang tuanya misalkan kita latihan, kita kan ada misalkan untuk agama muslim mereka ngadakan kegiatan acara apa, untuk agama Kristen mereka ngadakan kegiatan apa. Contohnya ini saya ya, saya yang Kristen, biasanya kan kami kan ada latihan Natal tuh. Nah orang tuanya ikut untuk mendampingi anak latihan Natal, termasuk sampai ke gereja sana begitu juga kalau kita ngadakan Paskah kan cari telur tuh, nah orang tuanya juga ikut. Nah seperti itu. Dan salah satu kerjasama kita sama sekolah itu pembangunan musola itu yang situ itu gabungan dari orang tua dengan sekolah. Baru ada ruang agama di atas, T2 agama Kristen, yang ini kan musola untuk yang Islam, yang Kristen di atas. Itu juga itu dari kerjasama antara orang tua. Jadi memang tidak ada bantuan dari apa, kita memang orang tua sama kita gitu. Berbicara tentang fasilitas juga Ibu. Nah, apakah ada dukungan yang memadai dari pemerintah untuk membantu pengembangan sekolah? Ada, dan salah satunya ya pasti ada bantuannya. Cuman kalau misalkan kayak saya tahu ya, alat-alat anak kita punya, ada buku, ada media-media untuk anak autis itu di ruangan itu dari pemerintah. Baru ruangan kelas itu kan bantuan dari pemerintah. Apa aja sih Bu kesulitan dalam membimbing siswa yang berkebutuhan khusus? Kesulitannya ya, anak-anak ini kemudian. Jadi sebenarnya ya kembali sih ke gurunya, gimana gurunya menciptakan strategi supaya anak ini nyaman belajar. Karena kan memang kan kalau misalkan kalau kurikulum merdeka kan intinya anak bahagia ya, apalagi yang sekarang deep learning, anak harus aktif gitu kan, baru kita harus bisa masuk ke dalam dunia anak. Nah seperti itu kan, jadi itu memang strategi. Kalau tantangan sih ya itulah tantangan kita sebagai guru, bagaimana kita mencari strategi agar pas dengan anak, metodenya pas, medianya pas, seperti itu. Jadi anak nggak mudi, nggak bosan, nggak tantrum. Nah itu tantangan kita sebagai guru, mencari kayak gitu, mencari strateginya, mencari metodenya, mencari medianya supaya bisa masuk ke dalam dunia anak. Bagaimana sih pendekatan yang para pendidik lakukan dengan para siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah ini? Nah, kayak yang tadi Ibu bilang, kita masuk ke dalam dunia anak kan. Jadi kita lihat pertama kalau di sini gitu ya, kalau kita anak ini baru datang, itu kita ada asesmen itu untuk mengetahui kemampuan awal anak. Dari asesmen inilah, oh ternyata anaknya ini bisanya seperti ini, tidak bisanya ini. Berarti saya harus membuat program yang anaknya itu tidak mampu. Nah, jadi kita buat ada namanya PPI, program pembelajaran individual. Nah, itulah kita buat untuk bisa kita
punya anak, jadi anaknya bisa belajar sama kita. Seperti itu. Kita asesmen dulu untuk mengetahui kemampuan awal anak, untuk mengetahui apa yang bisa anak dan apa yang tidak bisa. Dari situlah baru kita buat metodenya apa, strateginya apa, pendekatannya apa, kayak gitu. Paham kan? Lalu bagaimana sih Bu kesulitan dan solusi yang para pendidik berikan ketika siswa mengalami perilaku seperti tantrum atau hiperaktif? Oke. Yang kita lakukan ya, kalau misalkan anak, kalau untuk biasanya tantrum atau hiperaktif itu biasanya untuk anak-anak autis ya. Kebetulan kan saya ngajar tunarungu ya. Tapi yang saya tahu adalah membuat suasana anak itu nyaman. Ya, biasanya kalau untuk anak autis tantrum kita peluk dari belakang seperti itu. Pokoknya bagaimana anak itu bisa, kalau autis itu kan dia kelebihan sensorisnya kan. Jadi kita harus mengenyangkan sensorisnya supaya anak itu langsung gelang. Jadi bisa tenang, bisa lega, bisa tersalurkan semuanya. Jadi dia bisa diam. Seperti itu. Di sini satu pertanyaan lagi mengenai mungkin apakah sekolah memiliki kendala anggaran untuk pengembangan fasilitas dan pelatihan pada tenaga pendidik? Nggak ada. Ini saya bikin alasannya apa nggak? Boleh Ibu, boleh Ibu. Ini Iya, menanyakan. nggak. Kalau untuk apa tadi? Yang pertama anggaran, Iya. ya. Karena sejauh ini kepala sekolah selalu melihat apa sih kebutuhan guru, apa yang dibutuhkan sekolah, dan selalu dipenuhi. Kalau untuk kompetensi guru, kepala sekolah itu selalu mendorong guru kejar ini gitu, ambil kompetensinya, misalkan ikutin webinar ini, ikutin seminar ini gitu. Dan kepala sekolah selalu bikinkan, kita punya info, ada namanya forum. Di info itu kepala sekolah kalau ada kalau ada info-info tentang webinar untuk meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah pasti share sama kita, dan kita pasti wajib